Halo teman sehat, selamat datang di podcast kesehatan. Setiap episode langkah sehat baru. Aku Isna yang kali ini akan menemani episode perdana dari podcast kesehatan yang tentunya kali ini sangat seru dan juga menarik banget gitu ya. Karena akan ditemani oleh mahasiswa dari salah satu peminatan di FKM Undip. Langsung saja telah hadir Ara dan juga Fatma dari peminatan PKIP FKM Undip yang akan sharing mengenai ekspektasi versus realita mengenai PKIP. Nah, kalau misal biasanya orang-orang dengarnya kan AADC gitu ya, ada apa dengan cinta? Kali ini AADP. Ada apa dengan PKIP? Oke, langsung saja kita sapa. Halo Ara dan Fatma. Halo teman sehat. Oke, gimana nih kabarnya hari ini Fatma? Oke, makasih Isna. Kebetulan kabarku hari ini baik banget karena ini masih ada bau-bau tahun barunya gitu ya. Bener, New Pak. Year, New Spirit. Tentunya semangat banget hari ini walaupun gak ada new relationship gitu. Waduh. Tapi seneng banget diundang di podcast perdana podcast ya ini. Oke. Kalau Isna sendiri gimana? Alhamdulillah baik sekali, sama excitednya juga sama Fatma ya. Jadi gak excited sendirian ya? Alhamdulillah bareng-bareng ya kali ini. Oke, kalau Ara gimana Ra? Kabarnya hari ini Ra? Oke, kalau aku nggak jauh beda dari Fatma ya tentunya. Semangat banget, 100% power nih untuk menghadiri podcast pada hari ini gitu. Oke, keren banget, full power banget ya Ra ya. Betul. Oke, karena berdua juga kayaknya udah siap banget narasumber kita kali ini Banget. gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga udah nggak sabar kali ya lihat kita bincang-bincang. Oke, langsung aja kita mungkin mengupas secara umum dulu kali ya tentang PKIP gitu. Boleh. Oke, aku penasaran banget nih. Mungkin teman-teman juga penasaran gitu ya. Gimana sih perjalanan kalian gitu sebelumnya? Sebelum kalian tuh mantep gitu untuk memilih peminatan PKIP. Mungkin dari Fatma dulu boleh nih. Oh, oke, dari aku ya. Oke, kalau dari aku sendiri perjalanan milih PKIP nih, rasanya kayak flashback milih fakultas sama jurusan waktu SMA. Oh. Milih apa SBM ya? Iya. SBM, SNM itu kan kayak bingung banget, apalagi di peminatan di FKM ini ada 7 gitu. Tapi dari situ aku mertimbangin banyak hal. Salah satunya ada minat bakat aku, passion, interest, terus cari info dari cutting sampai minta restu ke orang tua sih. Waduh, Gitu. panjang banget ya perjalanannya, komplit banget sampai restu orang tua Iya, gitu. itu penting. Mantep gitu ya Fatma ya. Oke, kalau dari cerita Ara gimana nih Ra? Kalau dari aku mungkin kita kilas balik dulu ke maba gitu ya. Oke. Jadi untuk memilih PKIP ini tentunya aku juga relate dengan aku milih Kesmas gitu. Oke. Karena emang waktu aku milih Kesmas sendiri itu aku memang sudah tertarik dengan promosi kesehatan gitu. Dimana aku emang punya ketertarikan untuk belajar public speaking dan kemudian tahu nih kalau di PKIP ini ternyata juga kita ada belajar terkait public speaking gitu. Jadi emang relate banget nih sama Kesmas dan juga PKIP gitu. Oke, emang udah incaran dari awal berarti Ra kalau Ara ya. Betul. Udah minat banget ya dari awal ya. Oke, karena kita udah tahu nih berarti perjalanan kalian sebelumnya biar mantep gitu ya masuk ke PKIP. Sekarang aku penasaran nih, kalau misal first impression kalian tentang peminatan PKIP itu apa sih? Kan ini udah berarti udah 1 semester ya di Iya, PKIP ya. betul, udah 1 semester. Oke, mungkin ganti nih dari Ara dulu nih, gimana nih Ra? Oke, kalau first impression ya buat aku tuh PKIP itu seru banget ya, karena setiap hari ada hal baru Waduh. gitu. Jadi ketika aku belajar di PKIP ini, ternyata kalau misalnya ada materi baru, itu dosen juga punya cara baru untuk membawakan materi itu kayak gitu. Jadi emang seru banget, menarik banget juga gitu sih kalau dari aku ya. Oke, berarti first impression-nya sesuai gitu ya sama realita yang ada gitu ya. Iya, Awalnya sesuai. mikir tentang public speaking, terus ternyata seru juga gitu ya, Iya, belajar hal betul. lain juga ya, Ra ya. Bahkan lebih seru dari yang pertama aku kira gitu. Oh gitu, berarti melebihi ekspektasi justru ya. Betul. Oke, keren banget nih. Kalau dari Fatma gimana? Oke, kalau ngomongin first im tuh sebenarnya kurang lebih ekspektasi sama realita ya tadi. Oke, benar banget. Kalau dari aku first imnya tuh dengar PKIP tuh kayak langsung kepikiran marketing tapi di bidang kesehatan Oke. kayak gitu. Terus waktu udah masuk PKIP sesuai judulnya ternyata promosi emang marketing dan di bidang kesehatan. Jadi sesuai sama first im ekspektasiku dan realita jadi nggak mengecewakan sih. Waduh, sangat puas ya berarti. Iya. Oke, menarik Bintang banget 5 ya lah. tadi.
Oke, menarik banget ya tadi tentang marketing dan ternyata benar promosi di bidang kesehatan gitu ya Fatma ya. Oke, karena tadi udah ngomongin tentang pengalaman dan juga first impression gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang tanya nih. Sebenarnya kalau misal dari peminatan PKIP tuh materi umum yang diajarkan tuh apa aja gitu. Mungkin siapa mau yang jawab dulu nih? Mungkin dari Fatma dulu ya. Oh, boleh. Oke, Oke, materi Fatma. umum ya. Sebenarnya kita lihat dari judulnya aja ya. PKIP, promosi kesehatan dan ilmu perilaku gitu. Pertama dari promosi kesehatan. Tentunya kita belajar apa sih di promosi? Kita belajar public speaking, terus ada medianya. Media itu dari fotografi, terus ada videografi, ada editing sampai desain juga. Terus itu baru promosi kesehatan. Ilmu perilakunya ada lagi. Kita belajar observasi perilaku. Jadi nanti kita dapat psikologi kesehatan, itu kita belajar cara observasi perilaku manusia lah, kurang lebih kayak gitu. Wah, ternyata materinya luas banget ya PKIP ya. Dan sesuai nama peminatan juga ya. Sangat mewakili namanya gitu ya. Oke, karena tadi mungkin dari materi udah secara umum dijelaskan gitu ya sama Fatma. Nah, sekarang mau tanya nih sama Ara. Kalau misal dari Ara nih gitu ya. Dari materi-materi yang udah diajarkan di PKIP, menurut Ara yang paling menarik dan paling relevan dengan pekerjaan itu apa? Terus mungkin Ara juga mikir gitu ya. Oh, ternyata Kesmas juga harus tahu ya tentang ini gitu. Mungkin apa Ra itu? Oke, bicara soal dunia kerja ya. Bener banget. Jadi kalau relevansi dengan dunia kerja itu kalau menurut aku sendiri tergantung sih sebenarnya bagian mana yang pengen kamu dalemin gitu ya. Kalau emang misalnya kamu pengen belajar soal komunikasi misalnya, nah itu berarti nanti relate dengan pekerjaan misalnya sebagai seorang penyuluh atau mungkin konsultan gitu ya. Nah kalau misalnya yang lain nih yang mungkin baru tahu juga aku ya di Promkes ini adalah terkait merencanakan program kesehatan gitu. Jadi yang namanya orang nih kerja nih pasti kita ada fase di mana harus membuat planning, membuat konsep suatu acara gitu ya. Nah menurut aku di PKIP ini kita benar-benar diajarkan mulai dari awal dari konsepnya ini sampai gimana kita bisa mengevaluasi kayak gitu sih. Oke, keren banget nih. Berarti nggak hanya sembarangan, tapi bahkan belajarnya dari planning ya, Raya? Betul. Jadi perencanaan udah matang gimana kita itu belajar kayak gitu. Oke, jadi dari perencanaan sampai eksekusi gitu ya? Betul. Oke, keren banget nih. Kalau dari Fatma, menurut Fatma gimana nih? Oke, yang paling menarik ya tadi. Iya. Yang paling menarik, tapi sebelumnya kalau ngomongin menarik, semua materi di PKIP itu penting. Jadi kayak dan itu relevan sama pekerjaan. Dan tentunya yang paling menarik sendiri buat aku tuh observasi perilaku. Karena aku tertarik banget sama bidang itu, observasi perilaku. Kenapa? Karena dan itu relevan juga di masyarakat karena di bidang kesehatan tentunya kita nanti bakal ada intervensi ke masyarakat dan kita nggak bisa sembarangan dong ngasih intervensi ke masyarakat gitu. Ya ibarat kita nih kayak di PDKT-in orang gitu ya. Contoh nih kita nggak suka coklat ya, tiba-tiba dikasih coklat, padahal kita pengennya bunga gitu. Itu kan jadi nggak cocok ya, nggak nyampe kayak gitu. Jadi kayak salah sasaran ya, Iya Bang? dong. Berarti menyesuaikan juga ya, belajar menyesuaikan sasaran juga gitu ya. Mungkin kelihatannya gampang ya Fatma Ara untuk mengamati perilaku orang gitu, ternyata juga banyak pelajarannya juga ya. Ada tekniknya sendiri. Iya, nggak asal gitu ya, nggak asal. Oke, menarik banget nih. Oke, karena tadi kita udah berbincang mengenai materi gitu ya. Sekarang pertanyaannya tentang tugas nih gitu. Nah, teman-teman pasti juga penasaran gitu. Kalau di PKIP itu tugasnya seperti apa sih? Dikasih tugas apa aja gitu ya. Mungkin dari Ara dulu, Ra. Gimana, Ra? Tugas ya. Oke, kalau tugas itu macam-macam banget sebenarnya. Kalau ditanya banyak apa enggak, itu nanti aja kalau udah masuk PKIP gitu ya. Kalau soal ya variasi di PKIP ini sebenarnya banyak banget macam-macamnya gitu ya. Kita juga banyak tentang diskusi kelompok karena memang diskusi itu merupakan salah satu hal yang penting juga di PKIP ini karena kita nantinya nggak akan bekerja sendiri gitu. Terus tugas lain ada pernah terkait dengan media gitu ya, pembuatan media. Kemudian ada juga tugas terkait perencanaan program kayak gitu. Jadi tugasnya banyak tapi itu benar-benar berimpact sama diri kita kayak gitu sih.
Oke, dari yang aku dengar sih berarti bukan malah memberatkan, tapi memang untuk menguji kita agar kemampuan kita meningkat gitu ya, Raya? Ya, betul. Soft skill Oke. ada, hard skill ada juga. Oke, gitu. komplit banget ya, Raya. Oke, karena tadi udah dijelasin gitu ya tugasnya sama Ara gitu ya sebagian ya. Mungkin aku mau tanya nih gantian ke Fatma. Kalau dari tugas-tugas yang udah diberikan nih Fatma, yang paling menarik dan paling berkesan gitu, tugas apa tuh Fatma? Waduh, yang paling menarik sama berkesan nih sebenarnya banyak Kayaknya ya. Ra. semuanya ya. Iya, Semuanya sebenarnya sih banyak sebenarnya. Tiap tugas dari dosen yang diberikan tuh justru semuanya tuh hampir menarik. Wow, Tapi oke. yang paling menarik ya mungkin ya. Iya. Yang paling menarik buat aku itu satu terkait tadi aku kan punya interest di observasi perilaku. Jadi aku suka banget waktu itu mata kuliah psikologi kesehatan ada tugas observasi mahasiswa di FKM. Dan kita nggak sekedar dikasih tugas observasi tapi juga diminta untuk konfirmasi ke mahasiswanya langsung. Oke. Jadi kayak misalnya kita ngamatin Isna nih dari jauh, kayaknya Isna nih khawatir deh hari ini, kayaknya capek deh. Terus kita konfirmasi, nah beneran nggak sih, capek nggak sih hari ini, kayak gitu. Kan nggak cuman asal nebak aja kan, Nebak. gitu. Jadi konfirmasi, dan waktu konfirmasi sama mahasiswanya itu, mahasiswanya sampai nangis gitu. Jadi kayak wah ngena banget sih, dan itu paling berkesan. Berkesan banget, aku yang denger aja kayak berkesan banget sih. Berarti mungkin awalnya mungkin menebak kali ya, Iya. menebak yang kita amati gitu, tapi dikonfirmasi setelah Iya. itu gitu ya. Oke, menarik banget. Kalau dari Ara ada nggak pengalaman yang sangat berkesan waktu ngerjain tugas, Ra? Kalau ngerjain tugas gitu ya, ada satu mata kuliah yang menurutku seru banget, namanya psikologi kesehatan. Nah, di situ waktu itu kita itu diberikan studi kasus, kemudian kita disuruh praktek nih, jadi bermain peran gitu. Jadi ternyata yang aku baru tahu juga di PKIP selain kita belajar komunikasi, media, juga harus pinter acting kayak gitu loh. Gitu. Oke, Jadi setuju. nantinya ketika kita udah dihadapkan ke realitanya, misalnya kita ketemu sama orang, gimana sih caranya kita untuk menyikapi orang tersebut, gimana cara kita bisa memberikan feedback yang positif kayak gitu. Dan itu belajar di PKIP kan ya Fatma? Iya. Gitu. Menarik banget ya, walaupun mungkin bukan psikologi, tapi kita harus belajar juga gitu ya, karena tentang perilaku orang juga kan nggak gampang ditebak gitu ya. Oke, belajar acting seru banget ya, Raya. Banget acting gitu. Oke, mungkin ini juga teman-teman penasaran juga sih, karena tadi udah tugas, udah materi gitu ya. Yang paling penasaran tuh mungkin iklim belajarnya di PKIP tuh kayak gimana gitu. Mungkin Fatma bisa jawab. Oke, mungkin nanti dari Ara bisa nambahin kali ya. Boleh, boleh. Oke, kalau dari aku sendiri iklim di PKIP tuh jujur suportif banget, mulai dari temen sampai dosennya. Oke. Jadi dosennya itu misal nih ada mahasiswa PKIP mau ikut lomba ataupun sekedar cerita gitu. Beliau-beliau itu welcome. Jadi serasa punya orang tua kedua Wah. kayak gitu. Oke, sangat nyaman ya berarti Iya. sampai disebut orang tua kedua gitu ya. Betul. Support banget berarti ke anak-anaknya ya gitu ya. Oke, Ara ada tambahan mengenai iklim? Oke, ada tadi kan Fatma sering mention dosen gitu ya. Kalau dari aku sendiri, emang di PKIP ini ketika dosen itu punya project, punya kegiatan, tentu kita tuh dilibatkan gitu. Mahasiswa adalah orang pertama yang akan dicari untuk membantu kegiatan dosen gitu. Misalnya ada kegiatan pengabdian masyarakat ataupun mungkin membantu seminar gitu ya. Nah, itu mahasiswa pasti dicari nih untuk membantu kayak gitu sih. Oke, keren banget. Selalu dilibatkan gitu ya. Iya, betul. Padahal kata orang kan pengalaman adalah guru yang paling berharga ya gitu. Kita dapat pengalaman banyak berarti ya. Iya, tentunya. Oke, keren banget nih. Nah, tadi kan udah nih berarti seputar pertanyaan umum mengenai PKIP gitu ya. Nah, kali ini kita akan masuk di segmen publik bertanya namanya. Gitu. Jadi, nanti mekanismenya aku akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa di luar peminatan PKIP gitu. Seperti tanggapan dari publik gitulah ya tentang kepo PKIP ya. ini. Iya. Nanti mungkin Fatma dan juga Ara bisa menanggapi ataupun klarifikasi gitu ya. Sebenarnya mitos atau fakta nih tentang PKIP kalau kayak gini gitu ya. Oke, sudah siap? Siap. Insya Allah siap. Ya. Oke, ini kita langsung aja ke publik bertanya yang pertama gitu ya. Nah, banyak yang bilang nih, kalau misal anak PKIP itu harus jago public speaking gitu. Sering denger kan ya kayak gitu ya? Sering banget itu, sih sering ya. banget. Oke, mungkin gimana nih? Mau siapa dulu yang jawab nih? Mungkin karena tadi
public speaking di-mention berkali-kali ya sama Ara. Boleh di Ara dulu. Aku dulu ya, oke. Oke, Dari, boleh. dari Fatma juga boleh klarifikasi Oh, nanti iya. ya kalau aku salah gitu. Oke. Jadi kalau menurut aku nih ya, kalau misalnya terkait harus jago public speaking atau enggak, jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena PKIP itu untuk orang-orang yang mau jago, bukan yang udah jago gitu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nih masih takut, masih bimbang mau belajar public speaking, nah itu cocok banget buat masuk ke PKIP. Karena yang udah bisa tambah bisa, yang belum bisa pasti bisa gitu. Oke, keren banget. Berarti nggak perlu takut ya kalau misal merasa masih kurang nih, aku kayaknya nggak nyaman gitu ya kalau misal di hadapan orang banyak gitu ya. Karena nanti akan belajar bersama-sama gitu ya, Raya. Tuh. Oke. Gimana nih Fatma, setuju nggak sama statement Setuju banget. aku? Mungkin mau nekenin dikit kali Boleh, ya. boleh. Karena kan kita judulnya masih siswa nih. Benar. Jadi kita masih belajar ya. Oke. Kalau ngerasa takut justru masuk PKIP karena di situ kita dibimbing Benar banget. dari tahu sampai mampu kayak gitu. Oke, nggak hanya tahu ya berarti sampai mampu. Iya. Oke. Sampai mampu tuh. Oke, keren banget nih. Jadi teman-teman yang masih takut untuk masuk PKIP gara-gara takut nih nggak bisa public speaking, nggak perlu takut ya, karena Justru. kita akan belajar bersama gitu. Oke, kita masuk ke publik bertanya yang kedua ya. Oke, yang kedua nih banyak banget ditanya ini. Kalau misal anak introvert itu kayaknya kurang cocok gitu deh di PKIP, bener nggak sih? Oh. Oke, gimana nih? Sebelumnya kamu apa, Ra? Oke. Kalau aku tuh apa ya, bisa dibilang dua-duanya sih. Extrovert Oh. bisa, introvert bisa. Tapi Oke. mungkin lebih sering introvert kali ya. Ah. Mungkin bisa mewakili jawab dulu kali ya Iya, sebagai kali. introvert ya. Boleh Oke, nih, aku boleh dulu nih. Dari nih. Ara Boleh, dulu kali ya. boleh. Kalau misalnya extrovert atau introvert gitu ya, sebenarnya menurut aku itu tuh bukan judgement buat nggak masuk PKIP gitu Oke. sih. Karena nantinya seorang public health nih juga ketika bekerja mereka akan berinteraksi dengan masyarakat gitu kan. Nah, ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, tentunya kita juga harus punya skill, harus punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat kayak gitu. Jadi bukan masalah kamu introvert atau extrovert, tapi adalah bagaimana kamu bisa menempatkan diri gitu. Kapan kamu harus introvert, kapan kamu harus extrovert gitu. Oke, lebih ke awal tadi ya. Kalau misal mau belajar menempatkan diri, juga akhirnya nanti mungkin akan menyesuaikan juga gitu ya. Oke, kalau menurut pandangan dari Fatma nih gimana nih? Karena kebetulan aku kan ekstrovert, tapi Oke. sebenarnya nggak ekstrovert banget ya. Oke. Itu aku lihat teman-teman aku yang introvert gitu ya, karena pertanyaan introvert nih. Oke. Itu juga nggak membatasi mereka buat kayak bisa public speaking, tampil di depan. Jadi bener banget tadi kata Ara. Jadi bagaimana introvert ini bisa menempatkan diri kayak gitu. Kan introvert ekstrovert ini setauku juga soal ngecharge energi ya. Bukan kayak introvert pasti diam, terus ekstrovert selalu berisik tampil depan kayak itu kan juga bukan kayak gitu. benar banget. Oke, lebih ke apa tadi, nge-charge energinya Iya. gitu ya. Jadi lebih tahu batasan diri tapi tetap nggak membatasi untuk explore Iya. berarti ya. Oke, menarik banget nih. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman di luar PKIP gitu. Tanya nih, di PKIP ada kegiatan turun ke masyarakat nggak sih Kak? Gitu. Tadi padahal udah di-mention sedikit ya gitu ya. Iya, mungkin masih kepo kali ya. Oh, bener banget. Mungkin bisa diceritain kegiatan di kita waktu terjun di masyarakat itu seperti apa gitu. Boleh nih. Dari Fatma ini, kalau ini Fatma Oke. dulu aja. Oh, boleh. Oke, tadi kayaknya udah sempat di-mention sama Ara ya. Bener Tadi kan banget. dosen kalau misalnya ada project itu biasanya langsung melibatkan mahasiswa gitu. Kebetulan kemarin kita dilibatin sama project dosen itu ada pemberdayaan edukasi gitu ke murid-murid SMP SMA gitu. Bahkan Oh. kayaknya dari SD juga itu Seru di banget. panti asuhan SOS ya, Ra? Iya, betul. Iya, SOS itu. Kan seru banget sampai di panti SOS namanya Iya. ya. Kegiatannya ngapain aja tuh? Kebetulan Ara juga ikut. Iya, aku juga Iya, ikut ya. oke. Jadi kegiatannya tuh waktu itu ada Edu Games ya. Jadi terkait kesehatan reproduksi tepatnya waktu itu. Jadi di situ kita ada semacam pos-pos games gitu. Nah, di situ kita itu memberikan games kepada mereka sekaligus memberikan edukasi gitu kan. Oke. Karena judulnya aja Edu Games gitu kan. Gitu. Keren banget ya, berarti nambah pengalaman dari mahasiswanya juga kali ya. Iya. Oke, udah terjawab nih kayaknya. Oke, lanjut. Kalau misal ini juga banyak banget nih yang tanya gitu. Mungkin PKIP tuh prospek kerjanya apa sih gitu. Nah, yang ditanya ini, alumni PKIP tuh banyak kerjanya di mana sih gitu? Apakah hanya sesuai isu di puskesmas atau gimana nih gitu? Boleh nih dijawab nih. Mungkin aku
aku dulu ya, Iya, nanti Fatma saling dulu. nambahin kali ya. Iya. Oke, kalau kayaknya title puskesmas ini nggak cuma PKIP tapi FKM itu kayak udah melekat banget ya, FKM Iya. kerja di puskesmas gitu. Apalagi mungkin lebih sering di PKIP gitu ya. Benar-benar. Jadi itu mungkin mau meluruskan ya. Oke. Jadi alumni PKIP itu nggak cuma sekedar di puskesmas aja gitu. Bahkan alumni PKIP itu tersebar di banyak instansi, baik itu pemerintah ataupun swasta. Jadi kayak misalnya ada di BNN, Dinkes, bahkan juga ada di Kemenkes kayak gitu. Itu untuk yang pemerintah. Kalau di swasta sendiri kita bisa masuk di bagian industri kayak Pertamina, itu kita juga bisa. Bahkan ada alumni juga yang masuk ke Halliburton kayak gitu. Keren Jadi luas banget. banget sih. Oke, keren banget ya ternyata ya, luas banget juga gitu prospek kerjanya. Bisa dilihat dari alumni-alumni yang sudah bekerja di luar sana gitu ya. Nggak hanya dari sektor pemerintah, juga sektor swasta gitu. Oke. Sebenarnya memang banyak gitu yang bertanya-tanya tentang PKIP ini gitu ya. Tapi memang paling banyak tuh pertanyaannya itu tadi gitu. Kerjaan gitu ya. Iya. Mungkin bisa nambahin sedikit ya Oh, Isna. boleh, Jadi boleh. kalau misalnya di PKIP ini kerjanya nggak cuma ketika kita menjadi karyawan gitu ya. Kalau kamu misalnya ada bakat untuk jadi wirausaha atau bekerja sendiri juga bisa banget. Apalagi di PKIP ini kan kita udah dibekali media gitu misalnya ya, digital. Nah menurut aku ketika kita pengen untuk ngembangin diri di bidang itu juga bisa banget gitu kan. Apalagi ini kan juga udah di era teknologi digital Benar gitu. Memang nggak menutup kemungkinan juga Iya. ya berarti ya, menyesuaikan zaman juga gitu ya. Asal kemauan juga sih, maunya Oke, kemana gitu. Bener Asal banget. individu. Yang penting mau gitu Iya. ya. Oke. Oke, karena tadi udah banyak bertanya tentang umum, terus juga kita udah tadi di publik bertanya juga gitu ya, udah banyak juga gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut bahas tentang dosen atau forum gitu ya. Mungkin akan menjawab pertanyaan dari teman-teman juga nih gitu. Nah, menurut Ara dan juga Fatma nih, walaupun tadi udah di-mention dikit kalau misal dosennya mendukung gitu. Nah, tapi mau tanya lebih jauh nih, sebenarnya bagaimana dukungan dosen terhadap para mahasiswanya gitu. Boleh nih Fatma, gimana nih? Oke, dari aku ya. Sebelumnya kita kan tahu tiap manusia tuh punya karakternya masing-masing, termasuk juga dosen gitu kan. Jadi tiap dosen di PKIP itu punya karakternya masing-masing. Oke. Jadi ada yang dosen mungkin tegas, ada yang santai gitu. Itu sesuai pembawaan beliau-beliau. Oke. Tapi overall di setiap kelasnya itu beliau selalu masuk atau menyampaikan materi itu dengan menyenangkan. Jadi Oke. seru tapi santai gitu ya. Oke, Kalau serem bahasa ya. zaman sekarang kayak gitu. Oke. Seru banget nih kayaknya. Walaupun seru tapi seru, santai tapi serius juga gitu ya. Oke. Jadi kalau bisa dua-duanya kenapa enggak Iya gitu benar kan. banget. Yang penting materinya tetap masuk. Iya. Gitu ya. Oke. Kalau dari Ara mungkin bisa nih, aku penasaran mengenai karakter dosen di PKIP. Tapi menurut Ara gimana nih? Kalau dari aku ya sebenarnya kurang lebih sama kayak Fatma tadi ya, karena emang setiap orang tuh kembali lagi mereka punya karakter masing-masing yang nggak bisa disamaratakan gitu ya. Nah kalau menurut aku meskipun kita nih sebagai mahasiswa akrab ya sama dosen, tapi harus tetap sopan kayak gitu. Karena memang menurutku apa ya, dosen itu kan lebih ini ya, maksudnya harus kita hormati gitu kan. Jadi meskipun kita udah akrab banget ya itu tetap harus sopan kayak gitu. Oke, Ada etika batasan penting ya. gitu. Oh benar. Etika penting, ada batasannya juga gitu ya. Bisa sharing terbuka tapi tetap sopan gitu ya. Oke. Oke, lanjut nih, karena berarti semester berapa sekarang nih? Semester Berapa ya? 6 tambah ya? 5. Oh. Berapa ya? 6 ya. Udah semester akhir gitu ya. Kayaknya kalau akhir tuh lekat dengan skripsi gitu ya. Sepertinya Diingetin cukup ya? sensitif ya di mahasiswa ya. Diingetin ya. Tapi mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kalau misal di PKIP topik umum tentang skripsinya tuh apa aja sih gitu? Siapa dulu nih yang mau jawab tentang ini? Skripsi, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Tanpa menambahkan gitu ya. Sebenarnya PKIP apalagi promosi kesehatan ini, mereka itu punya banyak banget topik yang teman-teman itu bisa ambil gitu kan. Karena kita itu melihat perilaku dari berbagai POV ya. Nah kalau misalnya yang sering aku dengar nih dari kakak kelas gitu ya, mereka itu cukup banyak ambil terkait Kespro, Oke. kemudian terkait dengan tobacco, rokok itu, terus ada juga terkait KIA, kemudian terkait HIV juga banyak kayak gitu sih. Jadi sebenarnya tuh itu juga disesuaikan dengan dosen gitu kan. Jadi banyak lah sebenarnya topik yang boleh kita ambil kayak gitu. Luas banget ya Raya, tergantung kita minatnya di bidang mana gitu ya. Ada Kespro
Kespro tuh kesehatan reproduksi Iya, ya tadi. betul. Oke. Lagi gencar-gencarnya gitu ya. Rame nih lagi ya. Kalau dari Fatma gimana nih pandangannya Oke. tentang skripsi? Karena tadi Isna sempat mention luas gitu ya topiknya. Oke. Kenapa luas? Karena selama kesehatan itu masih berhubungan dengan perilaku, itu bisa dijadikan topik kayak gitu. Dan oke. tiap topiknya itu tadi yang udah disebutin beberapa sama Ara, itu dimiliki atau dihandle sama dosen masing-masing. Jadi tiap dosen tuh punya expertise-nya sendiri-sendiri. Mungkin ada dosen yang punya expertise di tobacco, ada yang di HIV, Kespro, kesehatan mental, ataupun tadi yang belum sempat di-mention tuh ada pemberdayaan masyarakat. oke. Kayak gitu. Karena kan kita kesehatan masyarakat nih, masa nggak ada pemberdayaan masyarakat kayak Bener gitu. Dan banget. pemberdayaan masyarakat itu lagi bisa di berbagai tempat instansi kayak tempat kerja, sekolah, itu luas banget sih. Oke, keren banget. Berarti waktu pekerjaan juga didukung oleh dosen yang udah ahli di bidangnya gitu ya. Jelas, Oke, keren banget. Oke, terus selanjutnya tentang forum, karena tadi udah tentang dosen gitu ya. Kalau misal forum gitu, kegiatan di forum tuh biasanya apa aja sih gitu? Mungkin Fatma bisa jawab? Oke, kalau forum tentunya di PKIP ini juga ada forum, tapi kita harus tahu dulu nama forum PKIP apa sih gitu. Waduh, apa Nama forum di PKIP itu ProHep Isna. Oke. Singkatannya Professional Health Promoter. Oke. Gitu. Keren banget kan? Ya. Keren banget. Makanya masuk PKIP. Jelas, harus nih. Terus kegiatannya tadi ngapain aja? Kegiatannya kalau di forum itu bukan kayak organisasi ya kita. Walaupun mungkin secara struktural ataupun proker-proker mirip nih, tapi kita bukan secara resmi organisasi. Karena kegiatan-kegiatan yang di forum itu apa yang dari kita itu balik ke kita lagi. Oke. Terus kegiatannya tuh ada yang dari akademik nih, contohnya TOEFL, Oke. terus sertifikasi, terus ada skripsi. Ya, Iya. skripsi tadi yang sempat disinggung ya. Iya, benar-benar. Itu. Nah, terus selain akademik juga ada kita bonding nih kayak makrab, first gathering. Jadi ada yang serius, ada yang santai juga Benar gitu. banget. Jadi ada yang belajar, ada yang main gitu. Oke. Biar balance lah. Iya, benar banget. Memang Sersan itu berarti nggak hanya dosennya, tapi mahasiswanya juga sudah sampai iya. santai ya. Iya. Oke, berarti nggak mengganggu akademik dong ya? Nggak Tetap dong. melibatkan akademik ya? Oke. Justru mendukung akademik. Oke, keren banget nih forum ProHep ya tadi namanya. ProHep. Karena forum ini lahir dari akademik kayak gitu Iya. loh Isna. Oke, keren banget nih. Mungkin aku tanya Ara nih, kalau misal forum itu tuh gimana sih? Forum itu melibatkan mahasiswanya dalam kegiatan-kegiatan gitu. Mungkin bisa diceritakan, Ra? Kalau misalnya melibatkan mahasiswa ya, jadi banyak banget sih. Jadi kan kita itu di forum ada dua fokus ya, ke akademik dan non akademik gitu kan. Kalau misalnya ke akademik itu contohnya kebetulan aku ada di divisi namanya R&D. Oke. Jadi di situ aku Apa tuh, Ra, apa R&D? tuh? Oh iya, apa tuh? Research and Development gitu ya. Jadi di situ kita fokus untuk ngurusin soal akademik nih, misalnya perihal magang, skripsi, kemudian juga ngurusin terkait dengan MPKN kayak gitu ya. Nah, itu tentunya meningkatkan soft skill kita gitu kan dalam hal mungkin tanggung jawab, kemudian leader dan lain-lain gitu. Nah, kalau yang kedua nih soal non akademiknya gitu kan. Jadi kita punya banyak divisi yang memang fokus juga ke eksternal kampusnya kayak gitu kan. Nah, di situ kita juga ada hard skill nih misalnya untuk media kayak gitu. Pokoknya banyak deh kayak gitu. Oke, berarti kalau misal ditanya apakah forum itu ngaruh gitu ke pengembangan keterampilan, jawabannya udah pasti ya, Ra ya? Ngaruh Pasti. banget. Ngaruh. Oke, keren banget nih memang forum ProHep ya. Oke. Profesional. Promotor. Oke. Jadi udah profesional gitu ya. Iya. Sangat mendukung memang ya, sesuai nama terus ya ini ya. Oke, kalau misal, nah ini pertanyaannya kita menjadi orang yang visioner nih, memandang ke depan nih gitu ya. Kalau misal rencana karir ke depan, Fatma dan Ara udah mikir apa aja nih? Siapa mau jawab dulu nih? Siapa nih, Ra? Kayaknya Fatma dulu sih. Oke, boleh deh. Kalau karir dari aku pribadi ya, jujur masih 50-50 nih antara kan biasanya pilihannya lanjut kerja atau studi lanjut kayak gitu. Aku masih 50-50 karena sebenarnya pengen studi lanjut karena beberapa pertimbangan juga aku juga suka research gitu kebetulan. Tapi ya kita lihat kesempatan sama butuh rezeki juga kan kalau Iya, studi bener lanjut banget. butuh uang kayak gitu. Cuma nanti kalaupun memang harus cari kerja dulu, aku juga ada dream job atau planning mau daftar kemana, pengen jadi apa kayak gitu. Tapi kalaupun nanti harus kerja dulu, tetap pengen bisa studi lanjut juga.
Oke, berarti memang PKIP ini juga setelah lulus juga sangat mendukung juga gitu ya, mau studi lanjut atau misal kerja dulu juga nggak apa-apa ya, Iya. yang penting ilmunya bermanfaat gitu ya. Betul. Oke, kalau dari Ara gimana nih? Kalau dari aku sebenarnya ketika lulus S1 nih pengennya langsung kerja dulu nih, cari pengalaman di dunia luar gitu ya. Oke. Bisa mempraktikkan nih ilmu-ilmu di S1 langsung nih di dunia kerja Oke. gitu. Tapi juga sama kayak Fatma, kalau misalnya ada kesempatan, ada rezeki, tentunya aku juga pengen untuk lanjut ke S2 dengan beasiswa kayak gitu. Jadi sebenarnya mau itu kita langsung kuliah, mau itu langsung kerja itu kembali ke pilihan masing-masing. Betul. Yang penting adalah kita nggak berdiam diri gitu. Bener Jadi banget. harus ada yang kita lakukan kayak gitu sih. Isma. Oke. Karena hidup ini katanya memilih gitu ya. Setiap Life is pilih choice. Memilih ya. Iya. Oke, keren banget. Lagi pula mengingat tadi prospek kerja dari Promkes ini juga memang luas gitu ya. Jadi kalau misal mau kerja dulu juga nggak apa-apa, lanjut studi juga nggak apa-apa gitu Dan ya. gak ada yang salah gitu. Benar. Tergantung kita mantapnya milih yang mana Betul. gitu ya. Kalau mau dua-duanya langsung juga Ya, boleh. nggak apa-apa Iya. gitu. Bener-bener. Oke, nah mungkin ini bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman yang masih bingung milih peminatan gitu. Apa aja yang harus dipertimbangkan nih buat milih PKIP nantinya gitu. Mungkin dari Fatma dulu boleh? Oke, kalau masih bingung sih, kalau ngerasa masih bingung nih sebenarnya wajar gitu ya. Karena dulu aku pribadi juga bingung karena banyak banget nih pilihannya gitu. Kalau dari aku pertimbangan pertama itu kenapa harus PKIP? Itu pertama karena di PKIP itu aku ngerasa itu merupakan tools dasar dari kesehatan masyarakat. Tadi balik lagi ya, kayak tadi aku udah sempat mention komunikasi gitu, public speaking. Jadi apapun yang mau kita bawakan ilmunya gitu, itu perlu komunikasi. Nggak mungkin dong kita simpen sendiri ataupun kita nggak punya skill komunikasi, gimana kita mau nyampein ke orang lain kayak Benar gitu. banget. Tadi juga sudah sempat di-mention Ara kayak gitu. Terus tadi aku juga udah sempat interest sama matkul dasar yang berkaitan sama PKIP. Terus juga aku pengen dalamin public speaking, observasi perilaku. Aku minat banget di sana sampai titiknya aku minta restu ke keluargaku, orang tua dan mereka alhamdulillah support gitu. Oke, berarti nggak apa-apa ya kalau misal masih bingung dulu nggak apa-apa, Nggak wajar apa-apa, gitu nggak ya. apa-apa. Yang penting kita mikir tujuannya sebenarnya mau ngapain Iya, sih gitu ya. Oke, kalau dari Ara gimana nih Rah? Kira-kira apa yang harus dipertimbangkan Rah? Yang harus dipertimbangkan ya. Kalau menurutku bingung itu wajar, tapi yang nggak wajar adalah bingung tapi nggak cari tahu gitu ya. Benar, Jadi kalau benar. Sering ya kayaknya. Iya, betul kan. Udah bingung iya, tapi nggak cari tahu gitu kan. Jadi menurut aku ketika masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk cari tahu ya udah gali informasi kemanapun, baik itu ke kakak tingkat, mau ke dosen ataupun mungkin di internet juga bisa. Nah itu pokoknya cari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengafirmasi diri supaya kita tuh semakin yakin dengan pilihan kita kayak gitu. Oke, berarti Iya, jangan lagian- malas membaca gitu ya Rah? Iya betul. Dan juga jangan lupa untuk komitmen nih ya di awal gitu. Karena menurut aku komitmen itu penting banget untuk menjaga semangat kita sampai akhir kayak Oke, gitu. bener banget. Karena mungkin memang ya terkesan singkat juga enggak gitu ya. Iya. Karena perjalanannya juga masih panjang gitu ya di peminatan ya. Walaupun nanti lulus kita sama-sama SKM Iya. kayak gitu, Dan tapi mungkin tetap ada yang mempengaruhi. didalami gitu ya. Iya. Oke. Oh ya, Isna mau nambahin Oh, nih. boleh, boleh. Itu yang mau nambahin terkait ikuti kata hati. Jadi jangan gampang ke bawah arus gitu atau ikut-ikut aja. Sebenarnya ikut-ikut nggak apa-apa kalau emang sesuai sama diri Oke. kita, dan yang paling tahu diri kita kan ya diri kita sendiri kayak gitu. Itu sih. Oke, menarik banget nih. Jangan sampai terbawa arus. Dan jangan sampai jadikan orang lain itu alasan buat Iya. kita milih. Kenapa? Karena kalau orang lain itu hilang, ya alasan kita jadi hilang gitu untuk bertahan di. Berarti yang penting nyaman aja dulu ya. Iya, betul. Oke. Oke. Terus nih mungkin bisa dikasih tips juga nih nanti kalau misal udah masuk PKIP gitu, gimana sih cara survive-nya gitu? Mungkin dari gantian dari Ala dulu. Oke. Survive gitu ya. Kalau menurut aku ketika survive itu kayak berasa kita lagi petualangan gitu ya, dan harus benar-benar bertahan gitu kan. Nah, menurutku sama sih kalau di PKIP ini ketika kita harus survive juga, menurutku adalah kita harus kalau di PKIP ya menurutku adalah harus tetap ini sih beretika gitu. Harus punya etika juga karena ketika di PKIP ini ke dosen-dosen juga benar-benar kita dilihat dari segi itunya juga, dari segi kesopanan kita
kita, kemudian yang kedua harus proaktif gitu ya. Misalnya mau bertanya gitu di kelas, kemudian kalau ada tugas-tugas juga aktif dikerjakan, jangan mepet deadline gitu kan. Terus selain itu juga kalau misalnya kita ada kesempatan nih untuk misalnya ikut lomba ataupun ikut kegiatan, nah itu jangan sampai kita tinggalkan kesempatan itu. Oke, berarti kalau dari tadi sih kesimpulanku mungkin kita harus konsisten kali ya biar bisa survive gitu ya. Jangan sampai lengah gitu ya. Nanti malah nggak dapat manfaatnya gitu kali ya. Oke, kalau dari Fatma gimana nih caranya biar bisa survive gitu? Oke, kalau dari aku singkat aja. Oke. Singkat aja, satu, adaptif. Oke. Karena masuk peminatan itu pasti, kalau dari aku sendiri ya, itu mungkin beberapa teman juga ngerasain ada culture shock gitu. Mungkin dari teman, dosen, ataupun mata kuliah sampai tugas yang dikasih. Karena kan udah mulai spesifik tuh. Nah, soal temen nih, karena mungkin yang awalnya semester 1 sampai semester 4 nih bareng itu terus temennya pisah-pisah peminatan. Nah, itu harus adaptif, pintar-pintar cari teman lagi kayak gitu. Terus soal dosen dan tugas itu kan udah mulai spesifik lagi ya. Itu juga harus adaptif, menyesuaikan gitu. Itu sih. Oke, keren banget. Kuncinya tadi adaptif Adaptif. kalau dari Fatma ya. Oke, keren banget nih. Kali ini kita udah banyak banget ya tadi bincang-bincang tentang PKIP gitu ya. Harusnya sih teman-teman udah semakin tahu gitu ya tentang PKIP. Oke, keren banget nih. Oke, terakhir nih Fatma dan juga Ara. Oh, udah terakhir aja nih. Iya, Udah seru sampai banget akhir ya. Nggak kerasa. Oke, mungkin ada nih pesan buat adik-adik yang masih bingung kali ya mau masuk peminatan apa, masih gundah gelisah gulana gitu ya. Oke, mungkin bisa nih kasih pesan-pesan buat adik-adiknya nih. Dari Fatma dulu. Ara apa aku? Fatma dulu Oke, deh. dari aku ya. Oke, pesennya buat adik-adik, kalau masih bingung, bingung itu wajar. Tadi udah di-mention Ara ya, bingung itu wajar. Tapi kita juga harus memutuskan, cari tahu gitu apa yang sebenarnya kita cari, apa yang kita mau gitu. Itu mulai dari interest, bisa dicari tahu, minat bakat, apa sih yang pengen didalemin kayak gitu. Terus ikuti kata hati juga. Tadi jangan terbawa arus, sama komitmen tadi ya, komitmen sama apa yang udah dipilih, itu sih dari aku. Oke, kalau dari Ara gimana nih Nera pesannya? Kalau dari aku ya, jadi menurut aku nggak usah panjang-panjang gitu ya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan di PKIP, di mana lagi? Asik, keren banget nih. Oh ya, ngomong-ngomong tentang PKIP ataupun forum prohep, ada nggak sih jargon gitu mungkin? Jelas ada. Kayaknya kalau nggak ada jargon tuh kurang gitu ya. Kurang banget sih. Ada. Semangat Jelas dong. ada dong. Spill dong nih, boleh. Oke, spill ya. Ini mungkin aku briefing dulu ya. Boleh. Oke, nanti biasanya jargon kita tuh health promotion. Aku bilang health promotion. Nanti Ara nih atau Isna barengan gitu boleh bilang change the world. Sambil tangannya kayak gini ya. Oh, gini ya. Oke. Siap ubah dunia. Ubah dunia. Siap. Jadi dunia aja kita ubah, apa lagi hati dia gitu. Jadi Aduh. CBC gitu. Oke. Boleh. Oke, boleh nih ya, Ra? Oke, Kita- boleh Fatma ya yang pimpin. Oke, aku pimpin ya. Oke. Mungkin dari Isna juga boleh ikutan ya. Mau ikut Oke, dong. jelas ya. Oke, health promotion, change the world. Aduh, keren banget. Mantap kita mengubah dunia bersama gitu ya. Oke, aku ucapin sekali lagi terima kasih banyak udah mau menyempatkan hadir nih di sini gitu ya di podcast yang perdana ini gitu. Seru banget kan ya? Iya, nggak kerasa. Udah akhir gitu. Oke. Banget kalau harus berakhir di sini ya. Ya, nantilah boleh di belakang layar Sambung lagi lain ya. kesempatan ya. Oke, terima kasih Yara dan juga Fatma. Gimana teman-teman? Pasti udah semakin tercerahkan kan? Yang masih bingung mau milih peminatan apa? Segera dipikirkan. Oke. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan episode podcast yang lain gitu ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @promkes_fkm_undip gitu ya untuk mengetahui informasi-informasi lainnya gitu. Oke, terakhir aku juga mau pantun gitu ya untuk menutup gitu ya. Ubur-ubur ikan lele. Yuk masuk peminatan PKIP le. Oke, aku Isna pamit undur diri. See you on the next video. Bye bye.